Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Nah, sore ini saya pengen bahas sesuatu yang apa guys ya, yang ringan aja ya. Jadi saya itu ya termasuk penggemar kisah sejarah. Di sejarah-sejarah itu saya suka. Sejarah apapun itu, yang di masa lampau itu saya suka guys ya. Terutama sejarah-sejarah yang berhubungan dengan perang atau ya orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang kuat di masa lalu. Itu saya suka sekali. Tentang kerajaan gitu kan, dimana kerajaan itu tentu dipimpin oleh, dikendalikan oleh orang-orang pintar, orang kuat gitu. Itu saya suka sekali guys, ya kan. Nah, jadi peperangan lah pokoknya. Karena kita di situ bisa belajar bagaimana kita tuh menghadapi suatu masalah gitu kan. Karena kalau kita pribadi kan, masalah kita cuma pada masalah kita pribadi. Tapi kalau kita tuh ngomong tentang kerajaan, tentu adalah penguasaan wilayah. Itu kita berarti belajar juga politik, belajar juga tentang ya intrik-intrik, dan belajar juga tentang bagaimana kita tuh mengatur segala hal gitu. Karena kan skopnya sudah pada kerajaan, negara gitu kan. Nah, itu saya suka sekali. Di sini kita bisa belajar bagaimana kita tuh bisa tahu banyak hal lah di situ kan. Strategi bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita tuh dalam skop lebih luas lagi. Nah, jadi kali ini saya ingin bahas tentang kisah tentang tiga kerajaan, ya, tiga kerajaan di Cina kuno. Yaitu kalau kita ada kenal tuh istilahnya itu adalah Three Kingdom bahasa Inggrisnya, atau Samko. Intinya adalah tiga kerajaan yang mana adalah masing-masingnya itu adalah saya lupa itu berdiri kapan itu, tapi itu terjadi setelah jatuhnya dinasti Han. Ini dulu ada namanya di Cina kuno tuh namanya dinasti Han ya. Kekaisaran Han itu jatuh di mana diawali oleh pemberontakan Yellow Turban Rebellion. Jadi pemberontakan serban kuning. Itu menyebab kolapsnya gitu kan. Karena dia tuh ada banyak korupsi di situ kan. Jadi korupsi hati-hati ya bagi pemimpin itu. Kalau korupsi ada majalah di zaman Anda itu, kalau Anda nggak bisa ngatasi ya, apalagi sampai lembaga jadi lemahkan, itu bisa jadi petanda keruntuhan Anda. Karena kan banyak orang nanti pemberontakan mana-mana gitu kan. Karena udah nggak percaya lagi sama pemerintahnya gitu. Bagaimana bisa mensejahterakan rakyat kalau pemimpinnya saja nggak bisa mengatasi korupsi? Makanya berbahaya sekali di Indonesia ini. Contohnya ketika KPK itu dilemahkan ya, atau nggak tertaji lagi, itu berbahaya. Jadi nilai minus bagi pemerintah, dan itu nanti ditakutkan terjadilah nanti seperti di zaman Kaisar Han itu gitu. Nah itu, dan juga yang kisah di zaman-zaman lainnya dan di kerajaan lainnya juga begitu. Jadi korupsi itu akan masalah yang sangat harus dijadikan concern bagi pemimpin untuk agar agar jadi kedamaian, ketenangan, sehingga rakyat tidak lagi berontak gitu kan, atau tidak lagi punya potensi untuk menunjukkan pembangkangan karena negara tidak mampu untuk mengendalikan hal itu gitu kan. Nah, apalagi kalau sampai pemerintah juga korup gitu. Nah, kembali lagi kita ke kisah tiga kerajaan. Jadi ini sebenarnya guys ya, saya tuh adalah penikmat kisah itu ya. Selain juga kisah lainnya kayak di Jepang tuh ada kerajaan kayak Nobunaga Oda, kayak daimyo itu. Tapi saya lebih sukanya ke Tiongkok ini guys, ke tiga kerajaan. Jadi gini, saya tuh baca semua sejarahnya, literaturnya ya, dari buku. Dulu ada namanya tuh buku Lonzong apa tuh guys, nama bukunya ya. Saya lupa, itu bukunya tebal guys, berjilid-jilid gitu kan. Nah, itu menceritakan tentang kisah tiga kerajaan kuno ini. Jadi di buku itu memang cukup tebal dan berjilid-jilid. Nah, itu saya suka bacanya gitu kan, untuk mendapatkan persepsi utuh tentang sejarah ini. Memang sejarah itu banyak juga dibumbui oleh banyak kisah-kisah mistis atau kisah-kisah yang didapat tambahkan lah kan, namanya bumbu gitu kan. Nah, tapi tetap ada akar sejarahnya gitu. Nah, yang diambil dari kisah nyata. Jadi saya menikmati semuanya, termasuk gamenya. Jadi kalau gamenya itu ya kita bisa nilai kayak, kalau dia game action itu adalah Dynasty Warrior series, dari Dynasty Warrior pertama sampai yang terakhir itu adalah Dynasty Warrior 9. Nah, saya mencicipi semuanya, tapi bukan semuanya ya. Saya mulai itu dari Dynasty Warrior 4. 3 atau 4 saya lupa guys. Jadi 3 atau 4 ya. 5, 6, 7, 8, saya menikmati semuanya guys. Yang belum sempat saya nikmati cuma Dynasty Warrior 9. Karena itu agak susah, karena dia tuh, saya pernah coba install gamenya, itu dia memakai pakai stick tidak bisa guys. Jadi ada lagi pengaturannya. Jadi kalau kita memakai stick itu ada lagi mau di download tadi, salah apa itu, saya pusing guys. Jadi saya coba nggak bisa. Makanya nggak enak main pakai keyboard kan, nggak enak banget main keyboard. Makanya saya skip Dynasty Warrior 9. Meskipun saya udah ada gamenya, meskipun saya install, tidak saya mainkan karena tidak bisa. Saya tidak tahu caranya gunakannya memakai joystick gimana. Karena enaknya game Dynasty Warrior itu adalah main pakai stick ya, stick PS itu enaknya, atau stick komputer, stick Xbox gitu kan. Nah, makanya saya cuma berhenti sampai Dynasty Warrior 8 Extreme Legend gitu kan.
Saya juga mainkan Empire-nya juga. Kan di Warrior itu kan ada yang biasa, ada yang Extreme Legend, ada juga yang Empire-nya. Ya si Warrior Empires gitu kan. Nah, jadi saya mainkan dari seri keempat kalau nggak salah atau 3 sampai ke seri 8 tanpa putus gitu kan. Nah, untuk kalau strateginya, kalau game strategi itu saya mainkan Romance. Jadi kalau ada pernah dengar nama Romance of the Kingdom, nah itu saya mainkan guys. Kayaknya saya itu tapi yang pasti pernah saya mainkan adalah dari seri 9 sampai ke seri 14 guys. 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu saya mainkan semua. Nah, itu dari PS1 sampai ke PS berapa ya? Sampai ke PS3 kayaknya nggak ada deh, PS2 guys. PS1 sampai PS2 lalu sambung ke komputer. Nah, sekarang saya mainkan ini di Romance Kingdom 14 itu di komputer, di PC. Kan saya nggak tahu apakah ada di PS atau tidak. Lalu satu lagi ya yang saya mainkan juga adalah yang versi Total War-nya. Jadi kalau kita tahu pernah mainkan itu namanya Total War. Jadi itu game banyak seri ya. Ada Total War The Kingdom, ada Total War Roma, ada Total War segala macam lah gitu guys. Nah, saya mainkan yang Total War The Kingdom karena saya suka dengan kisah kerja ini kan. Nah, dari semua game ini tentu kan walaupun cuman game permainan, tapi kita nggak berharap bahwa isinya itu esensial. Dalam artian memang menggambarkan sejarah pada waktu itu. Nah, oke lah dari cerita itu sesuai dari semua game yang saya mainkan itu ya. Mau game strategi kayak Romance The Kingdom atau game action seperti Dynasty Warrior atau game kayak Total War strategi juga yang Total War The Kingdom itu semuanya narasi sejarahnya guys betul ya. Sesuai dengan apa yang digambarkan selama ini yang ditulis sejarah. Ya, saya rasa itu tidak ada perbedaan. Gitu kan. Nah, yang saya sangat sesali guys ya. Ada satu game yang saya sesali yaitu Total War The Kingdom. Itu game guys bagus banget sebenarnya, bagus. Dari semua game yang pernah saya mainkan ya, mau game semuanya bagus itu. Game romance, game strateginya romance ya atau game actionnya Dynasty Warrior, termasuk game Total War The Kingdom ini bagus guys, semuanya bagus. Tapi yang ini paling bagus Total War The Kingdom nih, karena dia tuh ya dia adalah lebih kompleks dan lebih indah gitu dari segi gameplay segala macamnya gitu kan. Jadi kalau kita kekurangan waktu ya kita main Total War The Kingdom aja. Tapi kalau saya nikmati semuanya. Jadi saya itu kalau bosan main The Kingdom, Total War The Kingdom, saya mainkan Romance The Kingdom yang game strategi lainnya atau mainkan game actionnya yang Dynasty Warrior. Itu kan kita nggak pernah bosan guys. Jadi kita tuh bosan strategi ya main game action gitu kan. Hanya untuk menikmati karakternya. Kita kan pengen contoh mereka gitu. Bagaimana mereka tuh pintar-pintarnya mereka, bagaimana mereka tuh kuat-kuatnya gitu kan. Nah, tapi ya dari segi cerita akurat, tapi ada satu kekurangannya yaitu di game Total War The Kingdom yaitu adalah kekuatan dari jenderalnya. Nah, itu saya paling malas guys. Jadi ini bermula dari ketika saya menemukan kalau kita main game itu kan kita kan begitu nyadar nih, misalnya ada duel kan ada duel antar jenderal. Misalnya kita lagi perang di game Total War The Kingdom itu kita lagi perang misalnya, atau di game lainnya misalkan kita game romance lainnya atau di game Dynasty Warrior itu kan kita perang misalnya. Tapi itu kita kan yang nggak sadar kalau karena begitu banyak peperangan kita nggak sadar kalau ada duel misalnya. Oh enggak ya, kalau di game lain itu akurat. Jadi kayak di Romance The Kingdom atau Dynasty Warrior, Romance The Kingdom lah guys, itu kan ada statistik, ada ability, namanya itu istilah tuh kayak poin-poin ability. Jadi dia tuh punya poin jenderal nih. Jadi kalau yang paling akurat itu adalah di Romance The Kingdom itu jelas sekali akurat. Jadi di situ ada statistik namanya adalah leader, war ini namanya ada strength. Jadi ada di Romance The Kingdom 14 itu namanya sebutannya strength, STR gitu kan. Tapi di Romance yang lama yang 9 atau 11 itu namanya war, WAR. Jadi perang gitu kan. Jadi bagaimana kemampuan tempur jenderal ini. Kalau yang terbaru itu adalah strength, kekuatan, STR gitu kan. Jadi itu sama aja. Jadi bagaimana menunjukkan bahwa kekuatan tempur dari jenderal tersebut. Nah, kalau LEA itu kan leader alias kepemimpinannya. Jadi bagaimana dia tuh bisa memimpin suatu pasukan. Jadi pasukan itu kuat ya karena dipimpin oleh dia gitu. Makanya kalau jenderal yang leader kuat itu kan kayak Sun Jian, kayak Sun Ce. Siapa lagi yang Cao itu kan kuat tuh. Jadi pasukannya kuat gitu kan. Tapi kalau jenderal perang yang untuk duel ibaratnya satu-satu itu adalah lihat dari statistik dari war-nya atau STR-nya. Karena itu sama aja kan. Yang satu adalah kekuatan, yang satu adalah war. Itu sebenarnya statistik yang beda tapi
sebenarnya fungsinya sama karena beda game aja gitu guys. Jadi beda game itu menamakan beda. Yang game sebelumnya tuh disebutnya war, yang berikutnya mereka pakai istilah STR, strength gitu kan. Nah, kalau misalnya ada lagi dua ability lain ya, itu statistiknya itu namanya adalah intelligence atau INT dan juga pol atau politik. Jadi intelligence itu menentukan beberapa bagaimana pintarnya dia. Misalnya dia mau melancarkan plot, ya plot untuk mengacaukan musuh gitu kan, atau mengacaukan pasukan musuh, atau ibaratnya menipu lah gitu guys. Yang apalah ibaratnya dia tuh mengasih skema scam gitu guys. Ibaratnya itu men-setting plot supaya lawan tuh kalah supaya kawan tuh berkurang kekuatannya segala macam gitu. Nah, itu intelligence gitu kan. Nah, juga bagaimana sebagai taktik-taktik yang memakai kecerdasan ya, taktik itu yang taktik plot dan segala macam itu juga akan luar biasa kalau dipakai oleh jenderal yang punya statistik intelligence ini yang tinggi gitu kan. Nah, yang terakhir itu politik itu adalah untuk bagaimana dia tuh berpolitik. Misalnya kayak dia tuh misalnya dia tuh kayak lobby politik, atau dia tuh ya misalnya ditugaskan untuk mengatur suatu wilayah, bagaimana dia tuh mengatur pertaniannya, perkebunan. Nah, itu politik namanya. Jadi polnya tinggi gitu kan. Nah, ada satu lagi namanya charm. Charm itu adalah semacam karisma. Jadi bagaimana dia tuh cocoknya bagi seorang pemimpin. Jadi dia tuh juga bisa lobby juga. Lobbynya beda. Lobbynya adalah untuk menarik orang. Ibaratnya kita mau merekrut suatu jenderal, misalnya kan. Kita mau rekrut jenderal, kita suka, misalnya kayak saya suka sama jenderal-jenderalnya Wu, kayak Tashichi atau siapa saya rekrut gitu kan. Nah, itu kita akan pakai hero yang punya statistik charm yang tinggi gitu kan, sehingga dia bisa dengan karismanya bisa menarik orang tersebut gitu. Nah, jadi ya itu di Romance Kingdom itu sangat akurat sekali. Jadi semua statistik ada guys. Jadi ada leader. Jadi kita tuh bisa dengan gampang menentukan siapa jenderal terbaik, siapa jenderal paling kuat, yaitu dibuktikan dengan STR atau poin STR atau war yang paling tinggi. Jadi itu kita bisa breakdown ya. Jadi menurut Romance itu adalah dan masuk akal dan masuk sejarah, yaitu yang pertama itu adalah Lubu. Jenderal terkuat itu adalah Lubu ya, ingat ya, yang paling kuat, yang war atau STR paling tinggi itu adalah Lubu. Dan itu memang terbukti di sejarah, di mana itu sejarah itu ya, dulu pernah terjadi sejarahnya itu Lubu itu bertarung melawan 3 orang. 3 orang ini kuat guys. Jadi ada Guanyu, Zhang Fei dan Liu Bei. Lubu masih bisa bertahan. Bahkan Lubu hampir sempat mau Zhang Fei dan Guanyu hampir sempat terbunuh oleh Lubu sebelum dikeroyok 3 gitu kan. Nah, setelah dikeroyok 3 baru Lubu kewalahan. Nah, tapi kalau masih berdua waktu itu Lubu masih bisa menangani. Bertiga pun masih bisa. Cuman Lubu itu kan nggak mau beresiko juga. Makanya kayaknya nih daripada dia kelabakan, ya kan, dia bagus kabur gitu. Karena ada 3 gitu kan. Nah, yang royok itu kan bukan jenderal sebarangan. Jadi Guanyu sama Zhang Fei itu jenderal terhebat juga waktu itu guys. Jadi masuk akal kalau Lubu itu nomor 1 gitu kan. Dan itu juga ada tuh peribahasanya, yaitu among men Lubu, among horse red hair. Jadi di antara laki-laki itu adalah Lubu, dan di antara kuda adalah red hair. Nama kuda itu red hair namanya. Jadi pria terkuat adalah Lubu, kuda terhebat adalah red hair gitu kan. Nah, ini nggak daguan lagi kehebatan Lubu gitu. Dan dia adalah orang nomor 1 di jenderalnya Dongzuo. Jadi waktu itu kan ketika itu ada jenderal siapa dia yang bertempur yang dikalahkan oleh Guanyu, itu kan mereka ketakutan itu. Baru jenderal kelimanya aja. Bagaimana yang jenderal pertamanya itu si Lubu itu gitu. Nah, akhirnya itulah Lubu dihadapi oleh 3 orang sekaligus, yaitu Guanyu sampai Liu Bei, dan akhirnya Lubu karena kalau 3 dia kabur guys. Karena dia nggak mau juga mati konyol gitu kan. Atau nggak mau juga lah kayaknya nih udahlah, kayaknya udah dia nggak mau, ibaratnya tuh peluangnya nggak ada gitu guys. Dia kan adalah mau kepastian Lubu nih gitu kan. Nah, makanya kalau dia bagi dia ini 3 orang ini agak susah ngalahkannya, ya sudah, bagus kabur pada sia-sia kan, habisin tenaga gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat itu dari sejarahnya dicocokkan. Jadi ketika kita melihat nilai poin war, STR, intelligence, kita bisa nilai dengan sejarahnya. Nah, lalu kayak intelligence paling STR atau war nomor 2 itu adalah ada Macau, Guanyu ya. Jadi dikira-kira itu guys. Saya lupa persis kayak apakah Macau atau Guanyu yang lebih tinggi, atau Zhang Fei ya. Macau dulu nggak salah, atau Zhang Fei. Jadi Macau nomor 2 kuat, nomor 2 terkuat itu Macau, lalu Zhang Fei nggak salah ya, lalu Guanyu, baru Zhao Yun, dan terusnya ke bawah gitu kan. Nah, itu masuk akal karena sejarahnya begitu, mirip. Jadi nggak jauh meleset lah guys. Jadi tingkat kekuatannya. Nah,
Lalu kayak poin intelligence. Nah itu kita tahu yang paling cerdas itu kan pada zaman itu adalah Zhuge Liang. Itu nggak terbantahkan lagi. Makanya istilahnya adalah apa namanya? Kalau mau menguasai dunia ya harus pegang punya dua orang ini. Jadi waktu itu istilahnya adalah strategis atau penasihat militer yang terhebat dulu waktu itu kan ada dua, yaitu Zhuge Liang sama Pang Tong gitu kan. Nah, Zhuge Liang sama Pang Tong. Tapi kalau kita nilai di sejarah, Pang Tong ini kayaknya cerdas guys, tapi kayaknya masih di bawah, saya lihat masih di bawah Zhou Yu. Makanya ketika Romance menggambarkan bahwa Pang Tong itu mungkin imbang-imbang sama Zhou Yu, saya setuju gitu. Karena meskipun sejarah mengatakan Pang Tong buktinya Pang Tong di sejarahnya juga ceritanya juga nggak hebat-hebat nggak juga di atas Zhou Yu, karena Zhou Yu itu kan prestasi luar biasa. Atau bahkan Sima Yi, bagaimana Sima Yi itu dia merancang strategi menaklukkan kerajaan Cao Cao dalam waktu 10 tahun, di mana dia tuh dengan cerdasnya dia merayap guys. Jadi dia tuh low profile sehingga orang tuh nggak menyangka kalau dia tuh udah mempersiapkan untuk mengkudeta Cao Cao ini. Itu sangat cerdas sekali gitu kan. Dan bagaimana bisa menahan Zhuge Liang? Hanya dia yang bisa menahan Zhuge Liang gitu kan. Jadi terkenal itu guys, yang bisa. Sama satu lagi yang bisa menahan Su, kerajaan Su yang Zhuge Liang kan kerajaan Su, itu adalah Luxun juga. Jadi orang-orang ini adalah digambarkan dengan sangat tepat statistiknya di game Romance ini. Jadi kita setuju dengan penggambaran poin-poinnya itu, poin war atau STR, poin intelligence-nya, politik, sama poin charm-nya gitu kan. Nah, setuju kita guys. Nah, tapi ada satu masalah. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau kita di game itu, kita kan, makanya saya ketika main game Romance Kingdom itu kan saya pede itu. Misal saya mau nyerang ke kota tertentu, karena itu kan mainnya kan strategi kan tentu ada perangnya. Kita akan menyerang tempat tertentu dan kita akan bertahan dari serangan tempat tertentu, atau kita akan menyerang bahkan atau diterang oleh jenderal yang di lapangannya. Kita menyerang kastil atau menyerang yang di lapangan, jenderal-jenderal atau pasukan di lapangan. Nah, itu kita dengan enteng menentukan, kita tinggal turunkan jenderal terkuat. Kalau kita mau kuat pasukannya, turunkan yang leadernya tertinggi. Kalau kita mau main ploy main supaya pasukan musuhnya bingung, biar kalau bingung dia bisa lebih mudah dihancurkan, ya pakai intelijensi tinggi gitu. Maka tergantung taktik kita mau pakai taktik apa. Kalau saya suka taktik barbar, maka saya tuh mainkan jenderal-jenderal yang STR warna tinggi. Jadi saya pasti akan kerahkan tuh. Saya akan berusaha rebut Lubu, Macau, Guanju, Zhang Fei, Zhou Yun. Itu saya turunkan semua tuh guys. Nah, kalau meskipun saya lebih cinta pada jenderal Wu ya, saya lebih suka kepada Tai Shiqi, Zhou Tai, Gan Ning gitu kan. Tapi kalau demi kekuatan memang mendominasi game itu kan kita perlu yang terkuat, makanya saya berusaha untuk ngambil Lubu, Zhang Fei, Zhou Yun, Macau dan Guanju gitu kan. Nah, nanti lucu juga kalau ketemu Tai Shiqi ketemu sama Macau atau sama Lubu, ya pasti KO Tai Shiqi kita gitu kan. Nah, jadi ibaratnya gitu, kita rekrut dulu Lubu, Macau, Guanju, Zhang Fei, sehingga nanti kalau kita juga punya Tai Shiqi, punya juga Zhou Tai, Gan Ning, mereka tidak berlawanan sama Lubu, sama jenderal kuat itu, karena udah ada di pihak kita gitu loh guys. Jadi kita tuh akan pulangnya berhadapan dengan jenderal yang lebih lemah daripada Zhou Tai atau Tai Shiqi atau Gan Ning itu guys. Nah, jadi enak, smooth jalannya. Kita tuh menikmatinya karena sesuai dengan sejarah. Karena game itu ya kan sebenarnya adalah pendidikan sejarah game itu kan. Jadi kita tuh menikmati kalau dia sesuai dengan sejarah. Itu saya sangat suka. Tapi masalahnya guys ya, di game Total War Kingdom, kita coba ada tonton itu, ada duel itu ya, duel di mana bikin kompetisi antar jenderal. Itu saya paling males guys. Saya coba tonton kan, aneh guys. Masa tuh kok bisa Lubu kalah lawan Xiahou Dun misalnya, atau Lubu kalah lawan jenderal wanita, siapa yang itu saya lupa namanya, jenderal wanita itu, kok bisa gitu kan. Guanju kalah sama misalnya kayak Chun Yukyong, kayak gitu-gitu guys. Jadi ini menjadi nggak make sense. Jadi duel-duelnya itu kayak nggak sesuai sama sejarah gitu. Jadi ini menurut saya tuh aneh guys. Itu yang membuat saya tuh ilfeel main Total War Kingdom. Karena melihat itunya, berarti nanti kalau saya ketemu jenderal ini, ketika saya udah pegang Lubu nih, jenderal terkuat, tiba-tiba dia ketemu duel sama Chun Yukyong misalnya, atau sama Xiahou Dun, atau sama Cao Ren, dia kalah. Ketika duel ini kan mengurangi, bahkan bisa menghilangkan kenikmatan bermain. Untuk apa saya pegang Lubu? Untuk apa saya punya Zhang Fei, Guanju, Macau, Zhou Yun gitu kan? Oh kalah nanti lawan Chun Yukyong, lawan jenderal-jenderal yang harusnya poinnya rendah itu gitu kan. Jadi inilah kelemahan terbesar dari game Total War Kingdom yang membuat saya pribadi, saya nggak tahu yang lainnya,
menjadikan gamenya tuh jadi malas tuh dimainin guys. Meskipun dia bagus, ya saya suka gamenya dari segala aspek, tapi satu ini kekurangannya guys. Karena gimana pun sejarah tuh apa game itu kan termasuk dalam bidang pembelajaran sejarah gitu, ya kan? Jadi kita pengen tingkatnya walaupun cuma game, tapi tingkat keakuratannya tinggi. Nah itu dibuktikan dengan game Romantic Kingdom itu tingkat akuratnya tinggi guys. Jadi makanya saya lebih prefer sekarang itu main Romantic Kingdom dibandingkan dengan Total War Kingdom. Meskipun dia menang segala aspek, tapi sejarahnya akurat itu saya sudah malas guys. Jadi saya lebih mementingkan ke originalitas sejarah dibandingkan dengan tampilan yang luar biasa di game Total War Kingdom gitu. Nah, tadi kalau di Total War Kingdom ini bisa membenahi itu, dia buat lagi seperti yang benar di sejarahnya, yaitu Lubu itu akan bisa ngebantai Xiahou Dun misalnya. Atau ya kayak Lubu lawan Guan Yu tuh masih seru. Guan Yu pas walaupun ujungnya pasti akan kalah atau minimal imbang lah gitu kan. Tapi nggak mungkin juga imbang karena Lubu lebih kuat daripada Guan Yu gitu kan. Nah, tapi kalau Guan Yu bisa menang lawan Lubu atau bahkan Chun Yu Kyong atau yang jenderal siapa lady apa yang menang itu jenderal wanita bisa menang lawan Lubu, itu bagi saya masuk akal. Karena itu sangat betul bahkan sejarah. Ini adalah pendidikan sejarah yang buruk. Nanti orang-orang nonton kan, oh berarti dulu sejarahnya itu berarti jenderal ini lebih kuat pada ini, padahal tidak, padahal Lubu terkuat gitu kan. Nah, maka ini sebenarnya adalah merusak sejarah guys. Maka saya minta kepada pihak Total War Kingdom ya, belajarlah dari saya pengen kritik saya ini dengar guys. Karena kita pengen kembalikan lagi ke sejarah. Makanya kalau misalnya Total War Kingdom mau buat game ya tirulah Romantic Kingdom. Jadi minimal Anda tuh ambil aja tuh udah best point dari ability dari Romantic Kingdom tuh ambil, Anda copy saja, itu lebih baik lagi kan. Jadi ketika kita mainkan gamenya, kita tidak akan menemukan bahwa Lubu kalah lawan Guan Yu, Lubu tuh kalah lawan siapa lagi jenderal wanita dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin guys. Nah tapi kalau itu sudah terjadi dan diperbaiki oleh Total War Kingdom, saya pastikan itu akan, menurut saya itu game terbaik dari semua game tentang Kingdom yang ada selama ini. Itu game terbaik, tapi dirusak ya, keterbaikannya tuh dirusak, nilainya rating yang tinggi itu di mata saya ya, atau di mata pemain lain itu rusak karena dia tidak lagi sesuai dengan sejarah. Makanya buat game hati-hati ya, game walaupun game ya, jangan lupa di dunia ini orang-orang main game tuh gak semua orang-orang yang cuma menikmati gamenya saja, tapi ada orang-orang yang memang karena kecintaannya sama sejarah dia mainkan game itu. Saya suka sama sejarah-sejarah kuno, makanya saya suka main game-game kayak Medal Honor, kayak game-game perang lah atau apapun yang berhubungan sejarah gitu kan. Nah, apalagi ini. Jadi, kalau nggak sesuai sama sejarah, kita tuh malas mainkannya. Ini kok beda sama sejarah gitu kan. Makanya, ya developer game tuh belajar gitu kan. Jadi dia tuh harus desain dalam. Minimal kalau dia nggak ada waktu tuh itu, ya ambillah yang sudah ada. Kayak statistik di Romantic Kingdom itu kan sudah ada. Tinggal ada kopasnya pun nggak masalah gitu kan. Jadi itu yang membuat kita tuh, jadi gamer tuh nggak semuanya yang buta sejarah. Ada juga yang banyak juga yang tahu atau paham sejarah. Nah kayak saya ini kan, meskipun saya gini saya juga paham sejarah gitu kan. Nah itu membuat saya tuh jadi malas main game Total War Kingdom. Karena nanti duelnya aneh-aneh guys nanti. Masa bisa Lubu kalau lawan ini gitu kan, itu kan nggak masuk akal. Percuma dong ada merekrut Lubu, punya Lubu, suatu kebanggaan yang bisa ada kerahkan di medan tempur gitu kan, satu lawan berapa pasukan gitu kan, tiba-tiba KO hanya oleh seorang Xiahou Dun misalnya, ini kan nggak masuk akal guys. Jadi sekali lagi, apapun itu media pembelajaran, termasuk game sekalipun, makanya itu sebenarnya ya, agar kita tuh tidak lagi biar kita tuh dapat sejarah benar. Karena ini hati-hati, ini game loh, sejarah loh, harus walaupun dibawa ke dalam game harus sesuai dengan sejarahnya, agar kita tuh mendapatkan pelajaran yang sesuai. Jadi kita bisa lihat nanti, nanti orang misalnya nggak ngerti nih sejarah, tapi dia akan tahu nih, pas hero terkuat di Total War itu adalah Lubu, kan enak. Orang akan tahu ini sesuai dengan sejarahnya. Tapi kalau dia bilang hero terkuat lawan di siapa? Lubu, bukan. Dia kalah lawan Chun Yu Kyong, kalah lawan Xiahou Dun. Kan jadi aneh guys, sejarahnya kan beda gitu. Nah, jadi ini adalah apapun itu medianya, Anda mau media game, mau media buku atau apa tuh sesuaikan dengan sejarah. Kalau memang Anda nguras tentang itu, game-game tentang sejarah ya sesuaikan akurasi dengan sejarah gitu. Jangan sampai aneh-aneh kayak game Total War Kingdom ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys video saya kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.